Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Jemaat terkasih, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang hari ini firman Tuhan kita ada 3 ayat. Yang saya ambil dari Matius pasal 9 ayat 32 hingga 34. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak katanya, yang demikian belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Bagaimana respon kita? Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca ini merupakan satu rangkaian mujizat yang dibuat oleh Yesus dari ayat sebelumnya. Jadi sebelum Yesus menyembuhkan orang bisu ini, Yesus sudah terlebih dahulu menyembuhkan orang yang buta. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah Yesus menyembuhkan orang buta, barulah orang banyak membawa orang bisu datang kepada Yesus. Yesus pun menyembuhkannya dengan cara mengusir setan yang ada di dalam dirinya. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah setan diusir, barulah orang bisu ini dapat berkata, dapat berbicara. Jemaat Tuhan yang terkasih, maka masalah utama yang terjadi di dalam kehidupan orang bisu ini bukanlah penyakit fisik secara jasmani, tetapi karena pengaruh roh jahat, karena ia dirasuki oleh setan. Setanlah yang membuat sehingga ia tidak dapat berbicara. Jemaat Tuhan yang terkasih, maka Yesus melakukan mujizatnya dengan mengusir roh jahat yang ada dalam diri orang tersebut. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Mesias yang berkuasa atas roh jahat yang ada di dalam dunia ini. Bahkan segala roh-roh jahat yang ada dalam dunia ini, Yesus berkuasa atas semuanya itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, tetapi ada respon yang baik dan juga respon yang tidak baik dari apa yang Yesus lakukan ini. Respon yang baik ditunjukkan oleh orang banyak. Mereka merasa heran dan takjub karena apa yang Yesus lakukan ini belum pernah mereka lihat di daerah mereka. Mereka merasa heran dan takjub akan perbuatan Yesus. Tapi respon yang tidak baik ditunjukkan oleh orang Farisi. Mereka tidak menerima apa yang Yesus lakukan. Dan mereka menganggap bahwa apa yang Yesus lakukan ini dilakukan atas kuasa setan. Jemaat Tuhan yang terkasih, respon orang banyak merasa heran akan hal seperti ini karena mereka belum melihatnya. Tapi respon berbeda ditunjukkan oleh orang Farisi. Mereka menolak karena memang mereka tidak menyukai Yesus. Seorang penafsir berkata, orang Farisi tidak menolak fakta bahwa Yesus melakukan mujizat, tetapi mereka tidak bisa menyangkalnya. Mereka hanya berusaha untuk menafsirkan kuasa Yesus dengan kuasa jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini menunjukkan betapa kerasnya hati orang Farisi. Mereka karena mereka melihat kebenaran tetapi mereka menolaknya. Mereka tidak menyukai Yesus. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari kisah ini ada respon positif dan respon negatif. Respon positif ditunjukkan oleh banyak orang yang takjub dan mereka menerima apa yang Yesus lakukan yang belum pernah mereka lihat. Mereka terbuka akan apa yang Yesus lakukan. Seorang penafsir lain lagi berkata, ini menunjukkan bahwa mereka memiliki hati yang peka terhadap firman Tuhan. Mereka memiliki hati yang peka akan pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika respon negatif ditujukan oleh orang Farisi, mereka tidak menyangkal mujizat yang Yesus buat, tetapi mereka menolak mengakui kemahakuasaan Yesus. Mereka memilih menolak Yesus daripada harus mengakui Yesus yang adalah Mesias. Jemaat Tuhan yang terkasih, seorang penafsir lain lagi berkata, ini adalah bentuk kesombongan rohani dari orang Farisi yang menolak kebenaran dari orang lain. Padahal kebenaran itu mereka lihat di depan mata mereka. Jemaat Tuhan yang terkasih, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari dalam kehidupan kita?
Orang Farisi adalah contoh kesombongan rohani. Mereka sombong secara rohani. Kesombongan rohani membutakan hati mereka, karena ada kebenaran di depan mata mereka, tetapi mereka menolaknya. Kesombongan rohani juga akan membuat orang merasa lebih baik daripada orang lain, lebih suci daripada orang lain, sehingga menganggap remeh orang lain. Artinya, kesombongan orang lain membuat kita menganggap remeh orang lain dan tidak mau mengakui keberadaan orang lain. Jemaat Tuhan yang terkasih, nah dari sini bagaimana respon kita ketika ada orang yang datang memberitakan tentang Yesus yang telah mati, yang telah bangkit bagi kita? Apakah kita mau menerima atau menolaknya? Atau mungkin kita tidak menerima dan tidak menolak, tetapi kita menggunakan berbagai macam alasan seperti orang Farisi ini, lalu kita menunda untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Kalau itu terjadi, marilah kita refleksikan diri kita untuk jangan kita menggunakan berbagai macam alasan untuk menunda, tapi kita harus dengan penuh hati yang sungguh menerima bahwa ini adalah berita kebenaran, kebenaran tentang kehidupan kekal ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa kita. Ini adalah kebenaran yang harus kita terima, respon positif yang harus kita terima di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh membuat banyak alasan sehingga kita menolak Kristus di dalam kehidupan kita. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan hari ini. Tuhan, tolong kami agar kami bisa berespon yang baik ketika ada kebenaran firman Tuhan yang datang di dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikan firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.